Halo, selamat malam teman-teman. Ceritanya malam ini aku gabut. Karena aku gabut, aku ingin berbagi tutorial gimana sih caranya kita membuat tampilan absensi atau laporan absensi lah. Jadi laporan absensi itu bisa ditampilkan berdasarkan tanggal, berdasarkan orangnya. Dan tanggalnya itu disesuaikan dengan bulannya. Contoh kalau bulan Januari ya dia akan ada total 31 hari. Tapi kalau dia bulannya contoh adalah bulan Maret 31 hari, bulan April dia 30, kemudian bulan Mei dia 31, seperti itu. Jadi kita akan buat tampilannya itu dinamis sesuai dengan bulan yang ada saat ini. Oke. Nah, di sini yang mau saya pakai adalah kode igniter versi 3 tentunya yang saat ini masih banyak digunakan. Kemudian database-nya kita pakai MySQL. Kita akan buat dari awal banget ya. Kita akan buat tampilannya aja. Jadi kita nggak langsung nggak tanpa bikin input. Jadi kita langsung inputkan ke database. Kemudian kita akan berlatih bagaimana cara menampilkan data tersebut. Oke. Yang pertama kita siapkan dulu kode igniter kita. Ini sudah aku install. Aku di sini anggap teman-teman udah terbiasa pakai kode igniter ya. Jadi aku akan ngulangi bagaimana cara instalasi kode igniter dari awal. Di sini aku pakai kode igniter versi 3.1.11. Kemudian database yang aku pakai MySQL yang dibuka dengan php-admin. Yang pertama kita buka codingannya dulu. Semoga cukup gede. Nah, di sini kita integrasikan dulu ke database-nya. Yang pertama kita install library yang mau kita pakai. Kita sini mau pakai library database. Kemudian di database kita sinkronkan hostname localhost. Karena di sini aku pakai Mac, maka username-nya adalah root, kemudian password-nya adalah root. Tergantung teman-teman pakainya apa. Kalau Windows biasanya tanpa password, kalau pakainya exam. Oke, di sini database-nya aku mau bikin pakai nama absensi. Nah, seperti ini, kemudian di save. Kemudian kita bikin di localhost-nya database absensi. Nah, di absensi ini yang mau aku tampilkan adalah ada nama orang, kemudian ada juga jam masuknya dia. Yang kita bikin yang simple dulu, kita bikin jam masuk. Nah, yang dibutuhkan apa? Sekarang kita membutuhkan bikin tabel, yaitu adalah tabel data karyawannya dulu. Kita bikin paling simpel, kita nggak usah bikin yang susah-susah dulu. Kita bikin namanya TB karyawan. TB karyawan, kemudian isinya paling gampang aja. ID karyawan, kemudian di sini nama karyawan. ID karyawan seperti biasa saya pakainya auto increment. Kemudian nama karyawan saya bikin varchar 128. Nah, kita sudah punya ID karyawan, kita sudah punya nama karyawan. Sekarang kita tinggal bikin satu lagi tabel yang akan menampung data jam masuk karyawan. Oke, kita bikin namanya adalah TB jam masuk. Kita langsung jadi satu ya. Berarti di sini adalah ID jam masuk. Kemudian di sini yang kita akan integrasikan dengan data karyawan. Berarti kita di sini membutuhkan ID data karyawan, berarti ID karyawan ya. Kemudian di sini yang terakhir adalah jam masuk. Nah, ID jam masuk seperti biasa auto increment. ID karyawan biarkan aja, tapi tetap integer karena di TB karyawan kita menggunakan integer. Udah jam masuk kita pakainya date. Date atau time ya? Enaknya ya. Time ya berarti. Maaf. Lupa aku kalau itu jam masuk. Oke, time. Nah, karena di sini kita pakai time berarti kita butuh tanggal. Oke, kita butuh tanggal. Kita tulis tanggal, kita tulis date. Oke, integer sudah otomatis, time nggak perlu, date nggak perlu, berarti tinggal simpan.
Oke, kita sekarang bikin data karyawan dulu, kita insert, kita insert dua nama dulu lah. Karena auto increment di karyawan nggak perlu diisi karena dia akan otomatis dari sistem. Yang pertama kita pakai nama Painem. Yang kedua kita kasih nama Paijo. Nah, kita simpan lah. Kita simpan. Nah, harusnya sudah masuk. Nah, masuk ya, Painem Paijo ya. Jam masuk kita kosongi dulu, kita mau bikin tampilan tampilan absensinya dulu. Oke. Kita di sini control welcome masih pada defaultnya ya. Jadi belum ada tampilannya. Kita akan bikin tampilan dulu. Kita langsung rubah di control welcome aja. Di sini kita tinggal langsung ganti aja. Kita langsung ganti jadi index. Karena kita akan yang simpel-simpel dulu aja lah. Views kita karena di sini kita di slot view index, maka di index kita bikin nama file namanya index.php. Nah, sudah, kita langsung buat HTML. Nah, di sini kita ganti absensi kreativa. Kemudian kita cek di sini, kita refresh. Harusnya sudah tampil absensi kreativa. Nah, di sini supaya gambarnya bagus, kita mau coba pakai Bootstrap ya. Kita coba Bootstrap. Bootstrap berapa aja boleh. Di sini aku pakai Bootstrap yang terbaru, Bootstrap 6. Oh, harus pakai npm ya. Yaudah kita pakai Bootstrap 5 lah. Oke, Bootstrap 5 kita copy. Kita pakai starter template aja. Nah, ya copy. Oke, teman-teman, syaratnya kalau kita mau pakai Bootstrap ini harus connect internet ya. Kalau enggak nanti CSS-nya nggak akan kepanggil. Oke, di sini kita tinggal Ctrl A, kita replace dengan Bootstrap. Kemudian detailnya kita ganti seperti tadi. Nah, di sini kita bikin hello. Oke, kita save, harusnya dia refreshnya ada tulisan hello. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita mau bikin tabel untuk menampilkan data karyawan dulu lah, paling simpel. Kita intip codingannya Bootstrap untuk tabel. Nah, kita buka documentation. Kita ambil yang bagus lah. Nah, kita ambil yang ini, stripped. Bedanya cuman tabel kelasnya ditambah tabel stripped. Oke, berarti kita copy yang atas. Kita copy. Kita pastekan di sini. Kita paste, tambah tabel stripped. Oke, kita coba. Oke, udah masuk ya. Oh iya, ini tak tengahin dulu biar agak cantik. H1 style text align center. Salah. Nah, oke, agak manis dikit. Tabelnya kita bikin agak ke bawah ya. Kita main style aja deh. Style margin top kita bikin 50 PE kali ya. Oke, udah agak turun, jadi ada apa namanya? Ada space. Oke. Nah, di sini kita langsung cek ke tabel ya. Kita yang pertama ini buat nomor, oke. Di sini kita bikin nama. Kemudian di sini kita mau kasih tanggal ya, mulai tanggal 1, tanggal 2. Maaf, tanggal 2 sampai tanggal terakhir tanggal 30 31 lah, karena di sini tanggal itu kan kita mau buat dia sesuai dengan bulannya ya. Bulan ini bulan apa, maka kita nggak akan isi dulu, kita cukup isi tanggal 1 tanggal 2 atau
Kemudian untuk bodinya kita hapus, kita bikin satu aja dulu. Nah, di sini angka 1 titik, kemudian di sini namanya kita ganti nama Pak Ijo. Ini buat anu dulu ya, contoh dulu ya. Kemudian hari pertama dia berarti masuk jam berapa? Contoh jam 8.00. Hari kedua biar dia masuk jam 7.45. Nah, gini kira-kira gimana tampilannya? Oke, aman ya. Nah, di sini kita akan bikin perulangan untuk ini data karyawannya. Kita panggil database-nya dulu ya. Kita tadi sudah punya database-nya, kita sekarang buka ke welcome. Kita mau bikin variabel. Kita mau bikin variabel untuk menangkap database-nya. Kita bikin data, dolar data, kemudian data karyawan sama dengan $this db get karyawan result array. Ini sementara di kontrol dulu ya teman-teman. Nanti kalau pemanggilan sudah berhasil kita akan pindah ke model. Kemudian di sini jangan lupa dikasih dolar data. Oke, kita masuk ke indeks. Nah, di sini kita bikin perulangan PHP for each dolar data karyawan as dolar DK data karyawan ya. Kemudian yang bawah PHP and for each. Nah, ini kita coba dulu, harusnya dia akan menjadi 2 baris. Kita coba dulu. Oke, apa ini? Error. Oh iya, harusnya TP karyawan. Oke, kita ubah. Di sini get TP karyawan. Nah, gini. Nah, data kepanggil ya teman-teman. Di sini ada dua line, 2 row lah ya. 2 row sesuai dengan data kita di data karyawan, atau kita mau coba tambah 1 ya. Kita coba tambah 1. Kita coba tambah 1, namanya Pak Ijo, Pak Inem. Enaknya siapa ya? Oh, kita kasih namanya kekinian aja dah, Eko. Masa nama desa semua? Nah, nggak lucu nanti. Pak Inem, Pak Ijo, Eko. Harusnya di sini sudah otomatis jadi 3. Oke, nice. Oke, tampil ya. Ini datanya masih kembar karena kita masih pakai data untuk isinya ini tadi data ya. Data yang kita tulis, jadi bukan data dari database. Sekarang kita perbaiki dulu, mulai dari tampilannya kayak ini. Kita bikin nomornya itu bisa menambah otomatis. Kita bikin PHP dolar nomor sama dengan 1. Ini berarti PHP echo dolar nomor. Yang bawah kita kasih PHP nomor plus plus. Nah, harusnya nomornya udah terganti nanti. Di sini kita tinggal tampilkan data nama berarti DK, nama karyawan. Oke, harusnya ini namanya sudah terganti semua nih. Ting. Oke, aman ya. Pak Inem, Pak Ijo, Eko. Sekarang kita mau perbaiki ini. Kita mau masukkan ke controller. Oke. Kita mau masukkan ke controller. Kita masukkan ke model. Kita sekarang mau buat model dulu. Cara membuat model gimana? Di sini ada folder model, kemudian kita new file, kita mau bikin model baru. Kita mau bikin model apa? Kita bikin namanya sesuai dengan channel YouTube ya, Taji ya. Taji
model.php. Nah, sudah. Kemudian kita buka kelas PHP dulu. Kemudian bikin kelas baru. Kelas, kemudian namanya berarti tadi model extend CI model, kemudian kurung perawat buka. Nah, tik, aman. Oke, kemudian kita panggil di sini modelnya. Kita panggil modelnya di sini, berarti harusnya ini kita cut aja. Berarti $this. Kemudian kita panggil modelnya. Maaf. Salah, harusnya load model di atas ya. Oke. Kita bikin construct dulu, jadi biar lebih enak untuk manggil model. Public function underscore construct. Nah, kemudian kita bikin parent seperti biasa, underscore construct. Kemudian kita panggil modelnya di atas, this load model. Nama modelnya apa? Nama modelnya Taji model Om. Oke. Taji model. Kemudian kita inisiasi jadi nama yang apa biar singkat. Oke, saya mau bikin yang singkat itu pakai TAI aja Om. Jangan TAI, jelek, TCI aja. Kemudian save, kemudian di bawah sini kita bikin $this. Inisiasinya apa? TCI. Kemudian kita panggil kelasnya yang ada di model ya. Nanti kita bikin kelas baru. Tadi kan belum dibikin. Kita bikin get karyawan. Nah, tik, simpan. Kemudian kita balik lagi ke model. Tadi model kita bikin function baru, public function. Tadi adalah get karyawan. Ding. Nah, return yang kita tadi pastein di sini. Save. Harusnya masih aman. Kita cek. Ding. Oke, aman ya. Gak ada masalah. Jadi kita pindah ke model sudah aman. Kita coba tambah satu lah. Biar kembar ada Eko, ada Eka. Harusnya di sini otomatis nambah. Ding nambah, berarti pemindahan data kita tadi ke model aman ya, nggak ada masalah. Kemudian setelah kita aman, langkah selanjutnya adalah kita buat tanggal. Nah, tanggalnya itu aku pingin bagus Om. Jadi dari tanggal 1 sampai 31, kalau bulan lain ya menyesuaikan bulannya. Oke. It's easy. Yang kayak easy banget lah. Oke. Ngobrolin itu berarti kita butuh suatu pengulangan yang pasti. Nah, pengulangan ini apa? Yang kita butuhkan adalah, ini kan sudah ada pengulangan nih. Nih. Nama, Painem, Paijo, Eko, Eka, ini kan sudah pengulangan. Kita akan buat pengulangan yang baru, yaitu adalah di tanggal ini. Kita akan ulang. Kita akan ulang 1 sampai 31. Berarti kita butuhnya for. Nah, kita kan mau pakai perulangan untuk tanggal ya, sesuai dengan bulannya. Nah, di sini kita akan buat perulangannya paling gampang adalah dengan menggunakan for. Cara menggunakan for gimana? Oke, for kayak gini. Jadi kita akan menggunakan perulangan dan perulangan. Kita mau coba untuk
perulangan ini dulu, atas ini, tanggal ini. Nah, ini tanggal 2 kita hapus dulu. Tik, hapus. Tanggal 1 ini kita mau ulang. Yang mau diulang apa? Yang mau diulang adalah kita mau ngulang jumlah hari. Nah, jumlah hari itu apa? Jumlah hari itu adalah jumlah hari yang ada pada bulan ini. Contoh gini, ini bulan apa nih? Ini tanggal berapa? 20 Mei, berarti 31. Berarti kita harus membuat pulangan for selama sebanyak 31. Caranya gimana? Kita bikin kayak gini. Kita pakai PHP perulangan ya, kita pakai for, kita nggak for each tapi pakai for, PHP for, kemudian isinya adalah dolar jumlah hari. Kita buat variabel jumlah hari dulu, jumlah hari itu sama dengan 1, kemudian dolar jumlah hari itu lebih kecil daripada data bulan plus 1. Kenapa kok data bulan plus 1? Data bulan ini apa Om? Nah gitu. Jumlah hari kan kita inisiasikan mulai dari 1 ya. Data bulan ini nanti kita akan buat isinya berdasarkan bulannya ini ada berapa hari. Contoh kalau ini bulan Mei berarti 31 hari. Nah ini nanti kita akan buat terakhir, kita akan tulis dulu. Kenapa tambah 1? Karena di sini for itu harus pakai lebih kecil. Maka kita tambah 1 supaya hasilnya lebih kecil. Nah, contoh kalau data bulan 31 ya jumlah harinya kan 31. Jadi kan tetap akan kebaca full gitu. Kemudian terakhir kita kasih jumlah hari plus plus. Jumlah hari plus plus. Nah, kemudian bawahnya kita kasih env. PHP env. Oke. Ini kita satu ini ya. Oke, di sini ketika kita ngobrolin data bulan pasti dia akan trouble. Kita coba. Tuk-tik. Nah, trouble data bulan tidak tahu. Nah, kita sekarang bikin deklarasi data bulannya. Kita bikin di codingan aja. Nah, kita bikin data bulan. Data bulan ya, bukan datang bulan ya. Data dolar data bulan sama dengan kita akan bikin kita bikin bulan ini 31. Kita langsung tulis 31. Untuk awal lah, kita bikin percobaan. Kita bikin 31. Ini kita refresh. Bagaimana? Oh, dia akan otomatis terulang.